Ternyata banyak orang yang belum pernah ke luar negeri. Mungkin mereka sudah punya uang yang cukup. Persoalannya hanya karena mereka belum punya pengalaman sama sekali. Ingin mencoba tapi takut. Khawatir ini dan itu. Jangan-jangan nanti kena tipu. Atau jangan-jangan pulang tinggal nama. Atau mungkin takut merasa canggung. Gengsi kalau kelihatan kikuk. Mau bertanya tapi malu. Takut dianggap kampungan atau apa. Nah, tips ini buat Anda yang ingin punya pengalaman jalan-jalan ke luar negeri. Tentu saja ada pilihan lainnya. Misalnya, Anda tinggal membayar travel agent untuk jalan-jalan dalam rombongan. Tapi mungkin Anda tidak suka untuk jalan-jalan dengan rombongan seperti itu. Anda ingin pergi sendirian saja atau berdua dengan pasangan atau dengan keluarga. Nah, ini tips buat Anda yang ingin jalan-jalan ke luar negeri tanpa agen dan tidak ikut rombongan atau grup dari sebuah agent travel. Nah, di episode ini saya akan memberikan setidaknya gambaran apa yang akan terjadi ketika kita jalan-jalan ke luar negeri tanpa agent. Menurut saya, kalau Anda baru pertama kali mau ke luar negeri, saya menyarankan cobalah ke Malaysia saja dulu, khususnya di ibu kotanya yakni di Kuala Lumpur. Mengapa saya menyarankan kita memilih jalan-jalan ke Malaysia atau ke Kuala Lumpur? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena Malaysia itu bebas visa. Kita tidak perlu urus-urus visa, bisa langsung cus saja. Alasan kedua, karena harga makanan dan jajanan cuma beda-beda tipis dengan Indonesia. Beda misalnya kalau kita pergi ke Singapura, karena rupiah dan dolar Singapura itu kan sudah lumayan jauh kursnya. Alasan ketiga, karena bahasa orang-orang Malaysia mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mereka. Bayangkan kalau misalnya kita pergi ke Thailand atau ke Vietnam, tentu akan ada banyak kesulitan soal bahasa. Atau kalau kita ke Singapura, kita perlu sedikit-sedikit bahasa Inggris. Jadi di Malaysia itu lebih enak, kita tidak perlu berbahasa Inggris. Orang-orang Malaysia, walau kita berbahasa Indonesia pun, mereka bisa paham. Dan kita pun bisa paham apa yang mereka katakan. Memang agak beda-beda sedikit, tapi kita mengerti. Dan kenapa saya merekomendasikan Kuala Lumpur? Karena ada banyak penerbangan langsung ke sana. Dan juga akan lebih gampang untuk dieksplor. Lebih gampang untuk kita jalan-jalan. Sebab transportasi publiknya sudah bagus. Ada juga destinasi populer di Malaysia yakni misalnya Langkawi, yang bisa dikatakan Langkawi adalah Balinya Malaysia. Tapi untuk pergi ke Langkawi, biasanya kita transit dulu di Kuala Lumpur. Dan di Langkawi itu transportasinya tidak segampang di kota-kota besar seperti di Kuala Lumpur. Tapi ini hanya contoh saja ya. Tentu saja Anda bisa memilih mau pergi kemana, ke negara mana untuk pertama kalinya. Yang pertama, siapkan paspor. Tentang bagaimana mengurus paspor nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di video yang lain. Yang kedua, siapkan tiket pesawat. Ini bisa dibeli lewat aplikasi seperti booking.com, Agoda, dan lain-lain. Atau kalau tidak punya credit card, bisa lewat Traveloka, Blibli, atau pergi-pergi. Bagaimana dengan penginapan? Penginapan bisa Anda pilih sesuai dengan budget Anda. Ada yang harganya 200-an ribu rupiah. Bisa juga Anda memilih tipe penginapan yang Anda lebih suka. Apakah mau hotel, apartemen, Airbnb, rumah, dan lain-lain. Kalau saya dan suami biasanya kami lebih suka model Airbnb. Karena Airbnb itu ada yang pilihannya rumah atau apartemen. Jadi kita bisa lebih leluasa daripada hotel. Dan juga harganya lebih murah. Biasanya untuk jemputan di airport, kami suka sekalian booking jemputan dengan ketika kami booking tiket pesawat dari aplikasi yang sama. Ini bagi kami rasanya lebih aman dan terpercaya dengan cara seperti ini. Ketika di hari keberangkatan, yang pertama, perhatikanlah benar-benar waktu keberangkatan kita jam berapa. Lalu tarik mundur ke belakang agar kita sudah siap di bandara 3 atau 5 jam sebelum penerbangan kita. Karena untuk penerbangan ke luar negeri itu biasanya dibutuhkan waktu yang lebih panjang karena ada pemeriksaan keamanan atau security check yang mungkin 2 atau 3 kali. Juga kita harus melewati pemeriksaan di imigrasi. Jadi kalau misalnya penerbangan kita jam 3 sore, sebaiknya lebih amannya kita sudah ada di bandara jam 12.
Ada beberapa langkah yang saya sudah catatkan. Jadi yang pertama, mintalah kita diantar sampai ke terminal internasional, keberangkatan internasional. Kemudian kita masuk ke dalam, biasanya tiket kita diminta di depan pintu oleh petugas. Siapkanlah tiket dan paspor kita di tangan. Jadi ketika kita sudah di bandara, sebaiknya tiket dan paspor itu sudah di tangan kita. Atau kalaupun kita taruh di dalam tas, buatlah supaya itu gampang untuk dijangkau. Langkah yang ketiga, di depan pintu masuk biasanya ada pemeriksaan keamanan. Koper dan semua barang bawaan kita harus diperiksa melalui alat yang tersedia. Jadi kita ikuti saja. Kita ikuti saja aturan yang ada, tidak usah kita membantah atau berdebat dengan petugas. Langkah keempat, setelah pemeriksaan keamanan di pintu masuk, pergilah ke tempat pelaporan atau ke tempat check-in. Cari meja pelaporan yang sesuai dengan tujuan kita dan airline kita atau pesawat kita. Jadi kalau misalnya tiket kita Garuda, pergilah ke meja Garuda. Atau bila tiket kita Air Asia, pergilah ke area airline Air Asia. Nah, di situ biasanya sudah ada tertulis Garuda tujuan Malaysia atau Singapura atau apa. Berikutnya, kalau counternya sudah buka, kita ikut antrian untuk melapor atau untuk check-in. Langkah yang keenam, ketika kita sudah di tempat check-in, kita akan menunjukkan tiket dan paspor kita. Di counter situ juga koper kita akan ditimbang. Jadi sebaiknya jangan membawa terlalu banyak bawaan supaya jangan ada masalah. Setiap airlines pada umumnya hanya memperbolehkan kita membawa satu tas cewek dan satu tas jinjing yang tidak lebih 7 kg beratnya dan tidak terlalu besar yang ukurannya itu bisa dimasukkan ke kabin pesawat. Apa yang penting kita perhatikan ketika check-in? Ingatlah bahwa jangan ada benda-benda yang terlarang kita masukkan ke dalam koper kita untuk dimasukkan ke bagasi pesawat. Benda-benda yang terlarang itu antara lain seperti korek api gas atau mungkin juga spray rambut ya atau alat-alat berisi gas. Karena jaga-jaga jangan sampai meledak di dalam pesawat. Lalu juga baterai laptop, power bank dan benda-benda tajam seperti pisau, senjata api tentu saja. Dan juga barang-barang berharga sebaiknya jangan dimasukkan ke dalam koper. Bila tidak ada masalah di tahap check-in ini, tiket kita akan ditukar dengan tiket untuk boarding. Yang isinya adalah nomor ruang tunggu kita, nomor pesawat, dan nomor kursi kita. Lalu kita pergi ke ruang tunggu dan menunggu di sana. Sebaiknya kita jangan keluyuran lagi setelah ini. Apalagi pergi keluar bandara atau apa. Kecuali kalau penting banget. Sebaiknya pamit saja dulu di luar sebelum kita masuk ke dalam ruang check-in. Supaya kita tidak usah lagi keluar untuk berpamitan sama yang mengantar kita. Karena masih ada beberapa proses yang harus kita jalani. Dalam perjalanan kita menuju ruang tunggu, kita akan melewati 2 pemeriksaan lagi. 2 atau 3. Yakni pertama pemeriksaan security check, dan pemeriksaan imigrasi Indonesia. Di pemeriksaan security yang tahap ini biasanya lebih ketat lagi dan lebih detail daripada yang pertama tadi di depan pintu masuk. Di sini biasanya kita diminta membuka ikat pinggang, jam tangan, kacamata, topi, jaket, dan menaruh semua barang bawaan kita itu di dalam box yang tersedia. Lalu kita melewati alat scan. Kalau semua beres, kita lanjut ke pemeriksaan imigrasi. Tapi tidak usah kita merasa takut atau khawatir dengan ini, karena kemungkinan besar kita tidak akan sendirian. Biasanya ada antrian panjang di depan kita, jadi kita tinggal ikut saja. Ikuti saja orang yang ada di depan kita. Apa yang mereka lakukan, kita ikut saja. Setelah pemeriksaan keamanan di sini, kita masuk ke pemeriksaan imigrasi. Ikuti plang yang ada di atas, yang WNI. Lalu kita ikut antrian, jangan lupa siapkan paspor dan tiket. Ketika tiba giliran kita, majulah ke depan counter petugas dengan langkah yang mantap. Tidak usah ragu-ragu atau takut. Karena kita warga negara Indonesia, kita berhak untuk mendapat layanan oleh mereka. Bagaimana kalau kita suami istri? Walaupun kita suami istri, ada baiknya kita maju satu persatu. Apalagi kalau seperti saya dan suami misalnya, kami kan paspornya berbeda. Jadi kami maju satu persatu. Tapi biasanya kalau keluarga dengan anak kecil, biasanya mereka langsung maju bersamaan, semuanya sekaligus. Suami istri dan membawa anaknya yang masih kecil. Biasanya kita ditanya, kita tujuannya apa ke Malaysia? Jawab saja kita mau liburan atau mau jalan-jalan. Berapa lama? Tinggal di mana? Dijawab saja sesuai apa yang sudah kita persiapkan. Kalau misalnya kita akan tinggal di tempat teman atau keluarga, pastikan bahwa kita sudah pegang alamat orang itu dengan lengkap. Dan kalau misalnya kita tinggal di hotel, siapkan juga
voucher hotel itu atau bukti bookingan hotel kita itu. Dan sebaiknya kita menjawab apa yang ditanyakan saja. Tidak usah kita menambahkan dengan hal-hal yang tidak ditanyakan atau mengajak si petugas mengobrol. Setelah kita lolos dari pemeriksaan imigrasi, sebaiknya kita langsung saja ke ruang tunggu kita yang tertera di tiket boarding dan menunggu di sana. Biasanya di sekitar ruang tunggu ada kafe dan restoran bila kita lapar. Oh ya, dan juga yang biasanya tidak diperkenankan untuk dibawa ke pesawat adalah makanan yang berair-air. Jadi sebaiknya dijagalah. Kalau kita lapar atau haus, siapkan uang saja. Karena biasanya di sekitar ruang tunggu juga ada kafe dan restoran bila kita lapar atau haus. Ketika sudah waktunya, kita akan dipanggil untuk naik ke pesawat. Sudah deh, kita naik ke pesawat, cari nomor kursi kita, taruh barang bawaan kita ke kabin pesawat, duduk, pasang seat belt, dan tunggu sampai mendarat. Pertama-tama kita keluar dari pesawat dan ikuti penumpang lain. Lalu kita akan melewati petugas imigrasi lagi, yakni imigrasi Malaysia. Kita akan memperlihatkan paspor dan tiket pesawat kita. Dan biasanya di sini kita juga akan ditanya, apa tujuan kita ke Malaysia, berapa lama, dan tinggal di mana. Jawab saja sesuai apa adanya. Dan lagi-lagi tidak usah kita mengatakan atau mengucapkan apa yang tidak ditanyakan. Dan juga siapkan bukti bookingan hotel, penginapan, atau alamat orang yang akan kita tuju. Karena kadang-kadang itu ditanyakan, kadang-kadang juga tidak sih. Setelah paspor kita dicap dan diserahkan kembali kepada kita, kita ucapkan terima kasih, lalu kita pergi ke bagian pengambilan barang. Ambil koper kita, kalau ada, lalu hubungi penjemput kita. Ada baiknya kita mengontak jemputan selagi kita masih ada di area bandara. Karena biasanya di area bandara biasanya ada wifi gratis. Setelah kita berkomunikasi dengan si driver yang akan menjemput kita, baru kita keluar. Biasanya kita diminta mengirimkan foto kita itu kepada driver yang akan menjemput kita. Supaya dia bisa mengenali kita. Setelah kita klop dengan si driver, baru kita keluar dari area bandara menuju ke tempat penjemputan. Dari sini anggap saja kita sudah tiba di penginapan. Sampai di penginapan kita check-in. Lalu bagaimana dengan komunikasi kita selama di Malaysia? Ada baiknya kita membeli kartu SIM untuk data internet kita selama di Malaysia. Kalau kami biasanya ketika kami tiba di suatu negara, kami hanya check-in di penginapan, taruh barang, mandi, lalu kami pergi jalan-jalan ke mall untuk beli kartu SIM. Kartu SIM kami beli biasanya di mall, bukan di airport, karena lebih murah daripada di airport. Kalau di Malaysia, harganya sebenarnya cuma beda-beda tipis dengan Indonesia, sekitar 300 atau 500-an ribu rupiah, tergantung besarnya data yang kita inginkan. Nah, kalau kita sudah tiba di penginapan kan, sudah enak ya kan? Di Kuala Lumpur ada bis gratis yang melintas di jalur-jalur tertentu. Kalaupun tidak ada jalur bis gratis, kita bisa pakai taksi online seperti Grab misalnya. Banyak Grab di sana yang bisa kita pakai dan itu bebas untuk orang lokal maupun turis. Dan kita bisa menggunakan aplikasi yang ada yang kita pakai di Indonesia. Bagaimana dengan pembayaran selama kita di Malaysia? Apakah kita harus menukar uang ringgit Malaysia? Mungkin memang ada baiknya kita memiliki uang cash ringgit Malaysia. Tapi di Kuala Lumpur kami sudah jarang pakai uang cash. Yang juga sering dibutuhkan adalah koin untuk beli tiket kereta. Di Malaysia itu hampir semuanya bisa dibayar pakai kartu kredit atau QRIS juga sudah umum di sana. Jadi berapa budget biaya untuk jalan-jalan ke Malaysia? Tentu ini tergantung standar atau kelas yang kita mampu. Kalau kita mau yang serba kelas 1, hotel bintang 5, makan di restoran mewah, dan lain-lain, ini tentu tidak ada batas atasnya. Anda bisa mengeluarkan berapapun uang yang Anda punya. Tapi kalau kita mau yang standar-standar saja, kita kemana-mana naik Grab saja, hotel di bintang 2 atau bintang 3, atau kita oke-oke saja menginap di penginapan Airbnb dan makan biasa di food court di mall-mall, satu orang 5 juta rupiah untuk 3 hari dan 4 malam itu sudah cukup menurutku. Dan kalau kita misalnya berdua, untuk penginapan kan akan lebih murah lagi. Jadi budget di bawah 10 dan 15 juta itu sudah boleh lah. Nah, jadi begitulah tips dari saya. Semoga bermanfaat ya. Saran saya, pikirkan baik-baik sebelum mencoba pergi jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa? Karena biasanya ini nyandu. Orang yang sudah pernah pergi akan selalu ingin pergi lagi terus. Jadi waspadalah ya. Saya Sri Masiang, salam dari Jerman. Cus!